Satu hari saya juga pernah mendapat pengalaman seperti itu. Nanti dah terlalu panjang nanti kalau cerita yang lain. Nah, waktu itu Petrus juga komplain, artinya apa? Menolak. Dia bilang, wah tidak pernah saya. Nah, artinya tidak pernah makan binatang yang dilarang oleh firman Allah perjanjian lama. Maksudnya begitu. Tapi akhirnya Roh Kudus bilang, apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Gitu. Wow, akhirnya Petrus bingung juga ya. Nah, setelah Petrus tetap tidak mau, ya binatang kain yang isinya binatang haram itu terangkat lagi. Nah, setelah itu suara Roh Kudus bilang, kamu keluar, itu ada tamu yang akan menemui engkau, ya, seorang tentara namanya Cornelius, bukan orang Yahudi nih, dari bangsa lain maksudnya. Nah, ternyata setelah dilayani Petrus baru sadar, oh maksudnya tuh Tuhan itu ini. Jadi memberi gambaran tadi tentang binatang haram itu Cornelius ini yang bukan orang Israel itu kan digambarkan sebagai orang yang haram. Orang yang di luar Israel kan pada waktu itu kan dianggap orang kafir, begitulah kira-kira kalau zaman sekarang ya. Nah, itu seperti itu gambarannya, Tuhan pakai itu. Makanya Petrus ya komplain pada waktu itu, wah tidak bisa, masa saya tidak pernah makan binatang haram disuruh makan binatang haram. Nah, singkat cerita, akhirnya Tuhan bicara, apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Nah, itu kan seolah-olah bertentangan dengan firman kan. Tapi maksudnya ternyata itu hanya gambaran. Nah, itu juga maksudnya. Jadi kita itu juga kadang-kadang ini bener apa enggak ya suara Tuhan, tidak yakin gitu. Karena firman Tuhan berkata begini, ini kok suara Tuhan kok ngomongnya beda. Nah, kan bingung kita. Nah, seperti itu kita harus melangkah dengan iman ya, dengan keyakinan ya. Yang penting yang positif, artinya ya kalau yang negatif ya harus minta peneguhan lah. Kalau saya minta peneguhan, tidak mau saya sembarangan. Kalau salah ya memang ya. Tapi makanya kalau itu memang sepertinya berlawanan, kita harus tidak apa-apa ya, saya yakin Tuhan tidak marah ya. Kita minta peneguhan, benar tidak ini Tuhan menyuruh saya seperti ini ya. Soalnya kan kalau kita ingat lagi peristiwa Abraham kan, kita kan juga bingung ya. Abraham itu sudah diberi anak ya kan, setelah menunggu sekian lama 25 tahun loh. Lalu sudah diberi anak, suatu hari kok anaknya suruh nyembelih lah. Itu kan aneh perintahnya ya kan. Secara logika kan nggak masuk akal loh. Ini suara Tuhan apa bukan? Mau sudah dikasih anak kok sekarang anaknya suruh nyembelih kan begitu. Nah, ini kan kalau kasus kayak gini kan butuh doa khusus. Kalau saya nggak mau. Nah, kalau tak sembelih sungguhan ternyata bukan suara Tuhan kan, saya salah kan begitu maksudnya. Nah, itu boleh kita doa khusus kalau hal seperti itu. Kalau perintah yang Tuhan berikan sepertinya kontradiksi dengan firman-Nya. Ya buat apa Tuhan kok butuh nyawa manusia, korban manusia? Tidak ada. Alkitab tidak pernah Allah minta korban manusia, itu tidak ada, kecuali dewa-dewi ya itu ada, percayaan sesat itu ada. Tapi Allah tidak mungkin. Nah, cuman itu maksudnya Tuhan menyuruh yang tidak masuk akal seperti itu. Pada waktu itu kan Abraham juga bingung mungkin ya, kalau sudah dikasih anak kok sekarang disuruh membunuh, kan bingung. Ini suara Tuhan apa bukan? Nah, itu kira-kira seperti itu kan. Nah, tadi saya sudah katakan, kalau memang menemui hal seperti itu, kita harus tanya Tuhan secara serius. Saya yakin pada waktu Abraham diperintahkan untuk membunuh anaknya sendiri itu yang diberikan Tuhan, saya yakin Abraham pasti gelisah ya. Tidak mungkin dia dengan sukacita, oh ya siap Tuhan, besok saya akan bunuh anak saya di Gunung Moria. Tidak mungkin itu ya, itu pasti tidak mungkin. Kalau itu bukan anaknya sendiri ya bisa jadi seperti itu ya, sembarangan, gampangan. Tapi kalau anaknya sendiri, bahkan itu hal yang sangat berharga bagi dia pada waktu itu, yaitu kan tidak punya anak. Artinya Abraham kan istrinya mandul masalahnya. Setelah diberi anak kok malah diminta, nah kan begitu. Nah, ini kan pergumulan berat. Ternyata itu ujian bagi Abraham ya. Di pandangan Allah itu ujian. Makanya Tuhan tahu yang paling berharga bagi Abraham saat itu anak. Gitu loh maksudnya. Makanya Tuhan pakai Ishak itu untuk diambil.
bagaimana iman Abraham ini, sejauh mana ketaatannya kepada Allah. Hal yang sangat berharga itu ketika diambil, masih mau taat apa tidak, kan begitu pelajarannya itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau memang suatu hari kita mendapatkan perintah setelah kita tanya Tuhan, lalu kita diperintahkan melalui suara hati, melalui apa, mimpi, melalui apa yang sepertinya bertolak belakang atau aneh bagi kita, tidak sesuai firman, seolah-olah ya kita boleh tanya Tuhan secara khusus lagi ya, tidak apa-apa, mantap sampai mantap baru kita berjalan. Kalau tidak mantap tidak usah lah ya. Petrus sendiri tidak makan, Petrus itu kan tidak makan, akhirnya itu diangkat lagi ke langit karena dia tetap, bahasa Jawanya itu tetap ngotot tetap ngeyel, dia tetap ada pendiriannya, dia tetap mau mentaati firman Allah di perjanjian lama itu. Nah itu kan ya, kalau Abraham kan memang dia mau ya, dia mau sungguh-sungguh mau membunuh anaknya loh pakai pisau, tapi akhirnya lewat suara dari langit Abraham di stop untuk tidak jadi membunuh, lalu diganti domba, kan begitu. Nah jadi itu hal yang penting ya. Kalau memang saudara ragu-ragu, Tuhan berbicara melalui suara hati saudara, lebih baik saudara berdoa terus ya, jangan sampai bergerak sebelum saudara yakin bahwa ini suara Roh Kudus, bukan suara yang lain. Oke? Ya, saya rasa cukup di sini dulu ya. Nanti kalau panjang, kemudian nanti episode berikutnya kita akan lanjutkan dengan belajar tentang Yesus Kristus. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin.